Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel Agus Video. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you... Kali ini kita akan coba membahas seputar grafting anggur. Lagi-lagi pakai entres muda ya. Soalnya terkadang sayang kalau dibuang entresnya. Kali ini kita grafting saja. Oke. Bagi sahabatku semua yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu serta like-nya, dan jangan skip videonya agar tidak ketinggalan informasi penting di video ini. Oke sahabatku semua, di depan layar Anda tentunya sudah ada anggur varian lokal yaitu Red Master yang terkenal buahnya lumayan kecut ya. Kali ini akan kita grafting dengan anggur varian impor yaitu Gosvi. Anggur ini terkenal genjahnya dan lumayan mudah untuk dibuahkan. Untuk soal rasa, buah anggur varian Gosvi ini lumayan tidak mengecewakan ya. Rasanya manis dan bentuk buahnya yang lumayan besar-besar. Nah, langsung saja kita memilih entresnya yang untuk kita grafting. Untuk pemilihan entres sendiri, cari bootnya yang lumayan besar ya, lumayan menonjol berbentuk bulat. Untuk peralatannya grafting, di sini sudah ada cutter yang masih baru, kemudian plastik es yang sudah dipotong-potong ya, dipotong menjadi kecil-kecil untuk nanti kita mengikat sambungan graftingnya. Langsung kita potong entres yang tadi kita pilih. Untuk bagian daunnya yang di entres tadi kita bersihkan semua saja ya. Dan di sini saya menggunakan 2 bat untuk dipecahkan nanti. Kenapa 2? Karena buat jaga-jaga bila yang satu mati. Untuk langkah yang kedua, kita balut entres tadi yang sudah kita bersihkan dari daunnya menggunakan plastik. Tapi lebih bagusnya lagi menggunakan parafilm ya, sebab bat lebih mudah untuk memecahkan plastiknya. Beda dengan plastik es ya. Untuk pembalutannya, bagian batnya sebisa mungkin menggunakan 1 lilitan saja ya. Jangan terlalu banyak-banyak agar memudahkan bat untuk muncul keluar. Kurang lebih proses pembalutan entresnya menggunakan plastik tadi jadinya seperti ini ya. Lanjut ke bagian berikutnya, tinggal kita pilih pokok anggur varian lokalnya untuk kita grafting dengan entres yang sudah kita balut tadi ya. Sebisa mungkin untuk ukurannya sendiri sama, besarnya sama agar memudahkan kambium untuk menyatu dengan sempurna. Bila terdapat daun yang sekiranya akan mempersulit kita melakukan grafting, kita buang saja ya. Tapi jangan dihabiskan, sisakan 1 atau 2 daun untuk tetap mengolah nutrisi yang untuk disalurkan nanti. Setelah menemukan titik yang dirasa sudah pas untuk nanti kita melakukan penyambungan, langsung kita potong saja ya. Potong dengan arah horizontal. Kemudian seset entres yang sudah kita balut tadi berbentuk meruncing atau berbentuk V. Untuk pemotongan entresnya dianjurkan selurus mungkin dan serapi mungkin. Sebab kenapa dianjurkan menggunakan pisau grafting yang tajam atau cutter, agar hasil penyayatannya jadi lurus dan simetris untuk memudahkan kambium menyatu, tidak ada rongga di dalam sambungan. Setelah disayat kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Bila dirasa kurang rapi, bisa dirapikan kembali. Langkah berikutnya tinggal kita belah anggur varian lokal tadi dengan vertikal
sesuai panjang entres yang sudah kita seset tadi ya. Kemudian langsung saja kita sisipkan entres yang sudah kita seset tadi dengan pokok anggur varian lokal tadi. Bila menggunakan cabang muda tentunya harap hati-hati ya, rawan untuk patah. Setelah entres berhasil disisipkan, tentunya harap dicek kembali. Pastikan posisinya pas dan kedua kambium antara batang satu dan batang satunya lagi bertemu ya. Kurang lebih posisinya setelah disisipkan seperti ini ya. Nanti tinggal kita balut dengan plastik saja. Dan pastikan pembalutan menggunakan plastik sambungan grafting tadi kuat ya, agar nantinya tidak mudah bergeser sambungannya. Setelah bagian sambungannya sudah tertutup dengan plastik, tinggal kita ikat saja ya. Bila sudah jadi seperti ini, tinggal kita tunggu saja ya perkembangannya seperti apa. Dan yang paling penting sahabatku semua, jangan lupa berdoa agar berhasil graftingannya ya. Untuk pengecekan perkembangannya bisa dilihat di seminggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan. Kita lihat perkembangannya apakah graftingan anggur kita berhasil atau tidak ya. Tentunya tidak bisa dijadikan patokan pasti, sebab beda media tanam, beda pohon, beda juga kesuburannya, sangat menentukan keberhasilannya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini seputar grafting anggur. Mungkin bila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan isi kolom komentar di bawah. Dan untuk sahabatku semua yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dan like-nya. Dukung terus channel ini agar selalu menemani Anda. Salam buah anggur dari saya untuk Anda, dari Anda untuk Indonesia. Semangat broku. Semoga bermanfaat bagi Anda. See you next video.